Setiap hari, saya akan upload satu video selama 30 hari berturut-turut setiap jam 4 sore. Halo umat gambar dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Artopida. Jika ini pertama kalinya kalian di sini, kalian pertama kali belajar menggambar, kalian pemula dalam menggambar, kalian sedang menonton video di mana saya membuat challenge 30 hari menggambar tanpa berhenti selama bulan puasa. Di hari yang ke-15 ini, temanya nanti kalian bisa lihat di akhir video atau di tengah video ya. Saya akan letakkan di situ temanya. Nah, kali ini saya akan menggambar sebuah atau seorang karakter dari manga yang sebenarnya saya sudah lihat dari tahun lalu ya kalau nggak salah. Saya sudah sempat kasih tahu sama teman gitu, ini ada manga bagus deh gitu. Terus tiba-tiba akhir-akhir ini itu ada dari kalian yang banyak yang nge-DM saya di Instagram gitu kan. Ada yang komen juga di YouTube itu bilang, "Bang, gambar ini dong." Gitu. Terus ada juga yang bilang, "Bang, ayo dong gambar ini." Gitu. Banyak banget yang dari kalian yang request saya menggambar karakter ini. Nah, akhirnya di Arto Buburit ke-15 ini saya memutuskan untuk menggambar karakter yang lumayan banyak diminta sama kalian. Karakter ini sebenarnya buat saya unik ya, karena bentuknya aneh banget. Buat saya bentuknya aneh dan gak apa ya, kalaupun ada beneran akan sangat sulit. Bagaimana caranya untuk dia bertarung ya, karena ini manganya karakternya itu seputar berantem-berantem gitulah. Nah, sebenarnya ini udah 2 tahunan kali ya manganya sudah ada. Terus udah populer juga, terus udah banyak yang suka, udah banyak yang penggemarnya lah, penggemarnya udah banyak banget ternyata. Dan selama saya ngajar di Karat Academy juga, murid-murid yang saya ajar juga banyak yang bilang, "Kak, nonton ini dong, baca manga ini bagus nih," gitu. Banyak banget yang bilang seperti itu. Makanya saya penasaran dan akhirnya baca dan saya membuat karya ini untuk kalian. Jadi saya nggak mungkin membuat gambar karya kalau saya misalnya belum baca karakternya ya, saya nggak tahu dia siapa atau dia ngapain gitu. Saya nggak mau bikin yang seperti itu. Saya harus baca dulu komiknya, saya harus lihat filmnya atau lihat filmnya seperti itu, baru saya akan menggambar. Biar saya lebih menghayati gitulah kira-kira. Nah, judul manga ini adalah Chainsaw Man. Nah, jadi artinya adalah manusia gergaji listrik. Nah, chainsaw itu gergaji listrik ya. Chain itu kan rantai, saw itu gergaji. Jadi gergaji yang ditempel di rantai ya. Ini gergaji listrik. Ini manga ini karyanya Tatsuki Fujimoto. Nah, Tatsuki Fujimoto ini kalau nggak salah orang Jepang ya. Kalian pasti penasaran kan orang mana dia? Kalau dari namanya sih, karena saya punya kekuatan untuk menerawang. Saya itu punya kekuatan membaca pikiran dan saya bisa tahu nama orang dan saya bisa tahu dia asalnya dari mana. Jadi saya bisa tahu bahwa Tatsuki Fujimoto ini adalah orang Jepang. Garing ya, udah nggak apa-apa lah, lanjut aja. Terus ini manga ini diserialisasikannya di majalah Weekly Shonen Jump. Waktu itu kalau nggak salah tahun 2018. Saya pernah baca artikelnya, dia mulai tayang 2018. Terus dari sejak waktu itu terbit, dia udah mencapai kira-kira chapter 89 kalau nggak salah. Saya belum nyampe chapter itu, saya baru baca beberapa chapter aja sih. Nggak nyampe, belum ada separuhnya. Terus karakter ngomongnya belibet ya. Manga ini, Chainsaw Man ini, kira-kira saya akan share sedikit ceritanya ya, biar buat kalian yang nggak tahu karakter ini siapa, kalian bisa menghayati ceritanya. Biar kalian ngerti apa yang saya gambar. Tapi tenang aja, saya gak akan sharing seputar spoiler atau apapun. Ini bebas dari spoiler, tenang aja, santai. Chainsaw Man itu ceritanya awalnya ada karakter utama namanya Denji. Denji itu kayaknya remaja, rambutnya pirang. Terus dia itu jual matanya, jual ginjalnya. Pokoknya hidupnya susah banget untuk bayar utang. Nah, di cerita awal ini nggak tahu dia itu utang apaan. Kok bisa sih ada orang yang utang gitu? Kok bisa ada orang yang utang segitu banyak sampai dia jual seperti itu, dan nggak tahu deh. Pokoknya ini ceritanya ini misterius di awal sih. Buat saya misterius ya, karena nggak tahu ini karakternya siapa, di dunianya, universe-nya itu seperti apa. Kok tiba-tiba ada dia ngajak, dia punya sahabat namanya Pochita atau Ponci. Saya nyebutnya Pochi aja ya.
itu bentuknya kayak anjing, tapi kocak banget, tapi kepalanya itu ada gergajinya listrik, jadi aneh banget bentuknya. Pertama lihat langsung, ini apaan sih, kocak banget gitu. Terus di situ pokoknya prinsipnya dia cari duit dengan cara nebang pohon, jual ginjalnya, jual matanya gitu. Dia pokoknya melakukan semuanya untuk biar dia hidup sama bayar utang. Jadi dia adalah cerita Genji ini adalah tentang anak miskin yang gak tahu kenapa dia bisa utang banyak banget dan akhirnya dia bekerja keras jualan ini itu yang sampai jualan ginjal dan matanya dan lain-lain itu untuk dia bertahan hidup. Terus sempat juga di komiknya di awal-awal ini, di manganya ini diceritain masa lalunya ya, ketika bagaimana dia mengenal si Pochi ini, bagaimana dia ketemu, bagaimana di awalnya itu. Tapi masih ini kok, masih bukan yang spoiler ya. Dia dibuang sama seseorang gitu, terus dia menjadi dia bunuhin setan lah. Gara-gara dia cari duitnya dengan bunuhin setan. Nah, terus ceritanya berlanjut, si Denji ini tiba-tiba entah dari mana, pokoknya dia lagi tidur-tidur, dia bercerita soal dia bermimpi, bahwa dia pengen menjadi bahagia gitu-gitulah. Terus tiba-tiba dia diajak sama orang yang biasa ngasih dia pekerjaan, diajak ke kayak gudang tua gitu ya. Diajak ke gudang tua, dan ternyata di gudang itu si Denji dikhianati sama nih bapak-bapak ini. Di situ dia dibunuh. Wah, dibunuh sama siapa? Sama setan zombie. Jadi ada setan zombie. Setan ini balas dendam karena di situ ya katanya dia dibunuh-bunuh gitulah. Setan-setan ini dibunuh-bunuhin sama Denji, akibatnya mereka balas dendam. Kemudian di situ dikeroyok rame-rame lah sama zombie ini. Nah, tapi sebenarnya kalau dia dari situ si Denji ini kalau nggak dikeroyok itu dia bisa aja menang kayaknya ya. Cuma karena dikeroyok, dia dikhianati sama bapak-bapak tua ini, dia disergap di sebuah gudang, akhirnya dia kalah. Terus dia dipotong-potong, dimakan sama, nggak tahu dimakan atau enggak ya, kayaknya dipotong-potong doang deh. Dipotong-potong sama si zombie-zombie ini, terus dibuang di tempat sampah si Denji-nya ini. Sama si ini juga mati, si Pochinya, si setannya ini, kasihan sih. Tapi sebenarnya di awal ini saya kurang begitu sedih ya awalnya, karena belum sempat saya terkoneksi dengan ceritanya. Jadi lumayan bagus sih komiknya, manganya lumayan bagus, actionnya juga bagus, tapi di awal ini sebenarnya saya belum terlalu sedih. Terus dia dibuang di tempat sampah. Di tempat sampah ini tiba-tiba dia kayak si Pochi ini ngobrol sama Denji, tapi mungkin di alam lain ya, di dunia mimpi. Si Pochi ini bilang, pokoknya ini karena mati, aku akan menghidupkan dia lagi, aku akan menjadi, karena aku pengen melihat mimpi kamu gitu. Ceritanya kayak gitu kira-kira ya, saya agak lupa sebenarnya. Terus dia akhirnya menghidupkan Denji lagi, akhirnya tangan, kan dia dipotong-potong ya, dipotong-potong, dimasukin tempat sampah, itu tuh si Pochi ini nyambung-nyambungin badannya si Denji. Jadi tangan disambung, kepalanya disambung, dicincang ya sama si zombie-zombie ini. Terus begitu dia udah tersambung, muncul-muncul ternyata udah jadi karakter manusia, tapi kepalanya itu gergaji listrik, tangannya juga. Itu keren banget sih. Menurut saya desainnya keren tapi aneh. Super aneh tapi keren. Nah, dia akhirnya muncul, dia bantai-bantai semua zombinya gitu. Akhirnya zombinya dibantai, tapi di tengah-tengah pembantian dia selesai bantai, itu muncul cewek nih, biasalah cewek-cewek cakep gitu kan. Kalau manga tuh biasanya kayak gitu. Muncul cewek cakep yang akhirnya bisa mengendalikan si Denji. Jadi dipeluk, si Denjinya langsung berubah jadi manusia normal. Nah, dari situ singkat cerita si Denji akhirnya bergabung sama kayak pembasmi setan gitulah ceritanya. Dia diajak tuh cewek jadi pembasmi setan. Nah, di situ sebenarnya saya lumayan ketebak sih pas muncul cewek cakep ini pasti si Denji akan naksir terus gini-gini gitu. Cuman lumayan lah. Tapi kalau kalian baca ke depan akan banyak cerita yang seru sih. Ceritanya makin seru dan ada beberapa cerita yang gampang ketebak, tapi so far saya menikmati manga ini lah, lumayan lah. Mengisi waktu luang, dan ini bagus menurut saya, dan akan jadi bagus kalau dibikin animenya ya. Jadi kira-kira seperti ini. Nanti kapan-kapan saya akan gambar sambil review apa ya, komik Amerika kali ya. Saya pengen review ini si Omni-Man sih sebenarnya, saya pengen cerita
Itu gambarnya bagus, saya pengen cerita tentang Omni-Man ya. Mungkin nanti ya di 20 saya akan sharing soal Omni-Man. Itu bagus juga ceritanya. Oke, itu dia Up to Buburit hari ini. Saya menggambar sebuah karakter yang dari manga yang baru saya baca. Manga itu bacanya manga ya, bukan manga ya sebenarnya. Katanya sih gitu, saya nggak tahu. Coba menurut kalian bacanya manga atau manga komik Jepang ini? Tapi kira-kira gitulah. Karena saya udah terbiasa manga gitu, jadinya manga bacanya. Itu dia manga Chainsaw Man yang lagi rame ini, lagi hits saat ini, lagi hits ya. Jadi semoga ini kalian suka dengan gambar yang saya buat. Sesuka saya juga menikmatinya menggambar ini gitu kan, juga menikmati saya melihat, belibet. Kalian menikmati melihat saya menggambar Chainsaw Man ini sama seperti saya menikmati ketika menggambar Chainsaw Man ini gitu. Terus buat kalian yang pengen ikut challenge ini, tema hari ini adalah bebas. Silahkan kalian gambar sesuka kalian, yang penting kalian gambar. Challenge hari ke-15. Nah ini keren banget, kita udah sampai tengah-tengah, tetap semangat. Sebentar lagi lebaran buat kalian yang puasa. Sebentar lagi challenge ini juga selesai. Sampai jumpa nanti kita di akhir challenge ini. Saya akan mereview nanti akhirnya gambar mana yang menurut saya buat saya paling sulit, challenge mana yang paling sulit, challenge mana yang paling mudah gitu ya. Nanti saya akan bikin review seperti itu deh dari semua gambar-gambar yang saya buat. Oke, sampai jumpa di challenge besok. Tetap menggambar, tetap berkarya, jaga kesehatan, dan jangan malu untuk jadi pemula. Karena pemula itu lebih baik daripada para penyerah. Maksudnya gimana sih? Pokoknya prinsipnya jadi pemula itu lebih baik daripada kalian gak memulai sama sekali. Pemula itu lebih baik karena mereka sudah berani memulai. Jadi salam pemula, salam menggambar, tetap berkarya. Dadah.